Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ananda sekalian hari ini? Baik, Alhamdulillah, Pak. baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah. Semuanya hadir hari ini ya. Hadir, Pak. Hadir Pak. Ya, baiklah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Wahyu bisa pimpin doa yuk. Bisa Pak. Eh, Ya, doa kita mulai. Ya, doa selesai. Nah, jadi sebelum Bapak menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin Anda sekalian melihat video berikut ini ya. Dekat, namun terasa jauh. Apa yang terjadi? Tiga. Aku bosan dengan dunia maya. Aku ingin jalani hidup dengan baik. Jadi kesimpulan dari video ini adalah kita tidak boleh membandingkan game daripada orang di sekitar kita. Tadi kalian sudah melihat video tentang pentingnya bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang dampak sosial informatika, khususnya teknologi informasi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan dampak sosial informatika dalam kehidupan sehari-hari dan menjelaskan solusi untuk mengatasi dampak negatif sosial informatika, khususnya terkait kecanduan media sosial. Bapak akan menjelaskan sedikit materi dampak sosial teknologi informasi dan komunikasi. Nah, berikut ini adalah materi tentang dampak sosial informatika. Tahukah Ananda sekalian, dulu komputer itu tidak sekecil sekarang. Ukurannya bisa mencapai setengah dari lapangan bola kaki. Pernahkah kalian membayangkan hidup tanpa komputer dan internet? Bagaimana teknologi informatika mempengaruhi kehidupan kita saat ini? Nah, sejarah perkembangan komputer. Komputer generasi pertama yaitu dimulai dari tahun 1940 sampai dengan 1956. Komputer berbasis tabung vakum berukuran besar dan boros energi. Kemudian ada komputer generasi kedua yang dimulai sejak tahun 1956 sampai dengan 1963. Penggunaan transistor menggantikan tabung vakum lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Kemudian komputer generasi ketiga yaitu dimulai sejak tahun 1964 sampai dengan 1971, di mana pengenalan integrated circuit atau IC yang memungkinkan ribuan transistor dipasang dalam satu chip. Kemudian ada komputer generasi keempat yang dimulai sejak tahun 1971 sampai dengan sekarang. Nah, penggunaan mikroprosesor yang memadatkan semua komponen CPU dalam satu chip komputer pribadi mulai berkembang pesat. Kemudian tokoh-tokoh penting dalam informatika yaitu ada Charles Babbage, kemudian Alan Turing, dan ada Lovelace. Nah, dampak informatika. Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap kehidupan masyarakat, aktivitas keseharian, pendidikan atau e-learning, kemudian ada kesehatan, perdagangan, dan juga pekerjaan. Ada dampak positif dari teknologi informasi, yaitu diantaranya mempermudah pengelolaan kegiatan keseharian,
memudahkan komunikasi dan hubungan sosial. Kemudian mempermudah pencarian informasi dan berbagi informasi. Berkembangnya variasi hiburan, kemudian berkembangnya pendidikan, serta mendukung lingkungan tanpa kertas atau paperless. Teknologi informasi juga mempunyai dampak negatif, yaitu diantaranya penyebaran informasi yang salah, kecanduan internet dan game, cyberbullying, berkurangnya aktivitas sosial, kemudian dapat menyebabkan berkurangnya aktivitas fisik, potensi kehilangan pekerjaan, serta potensi korban kejahatan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dampak sosial informatika itu terlihat pada pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap kehidupan sosial manusia. Beberapa dampaknya meliputi perubahan cara berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Misalnya, internet memungkinkan komunikasi lebih cepat dan luas, kolaborasi jarak jauh, serta akses informasi yang lebih mudah. Namun, dampak negatif yang muncul seperti peningkatan ketergantungan pada teknologi, privasi yang rentan, dan ketimpangan digital bagi masyarakat yang belum memiliki akses ketik atau teknologi informasi. Nah, kemudian ada media sosial. Media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide-ide dan mengekspresikan serta membagikan informasi tersebut dalam komunikasi virtual. Media sosial memiliki dampak positif diantaranya yaitu kedekatan sosial antar penggunanya, mempermudah komunikasi, proses rekrutmen karyawan, penegakan hukum dan investigasi, menambah lapangan pekerjaan dari konten media sosial tersebut. Media sosial juga mempunyai dampak negatif, yaitu pengaruh terhadap kesehatan emosional, tersebarnya berita bohong atau berita palsu, dan hate speech, serta pencurian data. Nah, itu tadi materi mengenai dampak sosial informatika. Nah, kemudian, Bapak ada video digital storytelling tentang efek negatif teknologi digital pada anak dan dampak positif negatif dari gadget. Dampak positif dan negatif gadget. Di zaman sekarang, manusia tidak lepas dari teknologi di kehidupan sehari-harinya. Salah satunya adalah gadget, yang selalu menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya. Begitu juga dengan gadget. Di antara dampak positif gadget, 1. Mempermudah komunikasi. Karena kita hidup berdampingan dengan satu sama lain, komunikasi dengan menggunakan gadget sangatlah penting. 2. Meningkatkan pengetahuan. Salah satu dampak positif smartphone adalah dapat membantu orang-orang untuk mencari informasi di internet. Dampak negatif dari gadget. 1. Tidak fokus saat belajar. Gadget dapat mengalihkan perhatian murid-murid saat proses belajar. Kadang mereka teralihkan perhatiannya dengan mengecek pesan teks, bermain games, atau hanya sekedar mengecek media sosial. 2. Dapat menyebabkan kecanduan.
Gadget dapat membuat murid-murid kecanduan dan tidak lepas dari telepon pintar mereka, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Oleh karena itu, diharapkan kita semua dapat bijak dalam penggunaan gadget. Ya, tadi Ananda sudah melihat video tentang efek negatif teknologi digital pada anak. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas kelompok untuk kalian kerjakan di rumah dan akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Ya, baiklah, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama, yaitu Wahyu dengan Ima. Dan kelompok kedua, yaitu Umita dengan Safira. Kemudian untuk LKPD-nya, Bapak sudah membagikan di grup WhatsApp kelas kita ya. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Ya, itulah tadi beberapa contoh dampak positif dan negatif dari teknologi informasi yang dapat kita rasakan. Sekarang, apakah kalian sudah mulai mengerti tentang dampak positif dan negatif dari teknologi informasi? Sudah, Pak. Iya, Pak. Ya, sudah mulai mengerti ya. Kalau kalian sudah mulai mengerti, Bapak ada kuis untuk kalian. Nah, link untuk kuisnya sudah Bapak share di grup WhatsApp kelas. Sekarang coba kalian kerjakan kuis tersebut. Baik, Pak. Kemudian untuk tugas mandiri, coba kalian sebutkan dampak positif dan negatif dari teknologi informasi yang kalian rasakan di kehidupan sehari-hari. Tugasnya silahkan nanti kalian kirimkan ke grup WhatsApp kelas. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.